Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat belajarnya, walaupun masih belajar di rumah. Oke, jumpa lagi dengan Ibu. Kita belajar lagi bahasa Indonesia ya. Kelas 9 ini kita akan mempelajari bab pertama, yaitu percobaan sederhana. Percobaan sederhana. Yang pertama, mengidentifikasi informasi teks laporan percobaan. Apa saja yang kita identifikasi? Kita harus tahu pengertian dulu. Pengertian teks laporan percobaan. Maaf kurang R. Kemudian tujuan teks laporan percobaan dan ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, pengertian teks laporan percobaan. Apa sih laporan percobaan? Ya, laporan percobaan adalah sebuah teks non-fiksi yang memaparkan laporan hasil percobaan atau penelitian yang dipertanggungjawabkan kebenarannya secara keilmuan. Ya, jadi termasuk sebuah teks non-fiksi. Masih ingat kan? Teks fiksi dan non-fiksi. Kalau non-fiksi, non-fiksi itu berarti bukan rekaan, jadi benar-benar asli, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara keilmuan. Lanjut. Tujuan teks laporan percobaan. Tujuannya untuk melengkapi proses yang dilakukan dalam suatu penelitian yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Sedangkan ciri-ciri teks laporan percobaan, yang pertama, disusun berdasarkan hasil percobaan. Jelas ya? Karena laporan hasil percobaan pasti sebelum ada laporannya, ada percobaannya terlebih dahulu. Percobaan di sini bisa berupa pengamatan atau penelitian. Nah, dalam teksnya itu disertai dengan pemecahan. Yang kedua, pembahasan masalah dikemukakan secara objektif. Masih ingat objektif? Objektif sesuai dengan objek. Objek apa? Ya objek percobaan tadi harus sesuai dengan objek. Kalau misalnya kita melakukan percobaan bagaimana sistem pembuluh darah pada seekor tikus misalnya, ya berarti objeknya apa? Ya tikus. Yang pembahasan yang dikemukakan ya harus yang mengenai tikus tersebut, tidak boleh keluar dari pembahasan objek tersebut. Itu pembahasan dikemukakan secara objektif, dan kita tidak boleh menambah-nambahkan pendapat kita. Kalau dalam teks percobaan tidak boleh menambahkan pendapat kita, harus sesuai dengan objeknya. Yang ketiga, disusun berdasarkan struktur isi teks secara sistematis. Masih ingat apa itu sistematis? Siapa yang masih ingat? Sistematis artinya disusun secara berurutan. Bahasa fikihnya tertib. Seperti kalau wudu harus tertib, ya. Harus cuci tangan dulu dan seterusnya, tertib, tidak boleh dibolak-balik. Habis cuci muka, cuci kaki, baru tangan, kemudian hidung, tidak boleh. Itu namanya tidak tertib atau tidak sistematis. Jadi harus berurutan sesuai dengan urutannya. Itu yang dinamakan sistematis. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa baku, jelas dan komunikatif dan logis. Ya, bahasa baku, jelas, komunikatif dan logis. Logis apa logis? Logis itu sesuatu yang
masuk ke akal pikiran sesuai dengan logika orang. Itu logis, sesuai dengan logika akal pikiran seseorang. Kemudian yang kelima, ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Jadi dalam laporan percobaan, selain kita paparkan apa yang sudah kita teliti atau amati, di situ nanti ada data-data lengkap. Jadi data di sini sesuai dengan apa yang kita amati. Contohnya nanti kalian bisa lihat di LKS halaman 4 dan 5 ya. Itu sebagai tugas mandiri. Perhatikan teks laporan pada LKS halaman 4 dan 5. Ada di sana faktor eksternal yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Silahkan dibaca, silahkan difahami, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan pada tugas mandiri yang di halaman 5. Yang di bawahnya teks laporan yang di kotak itu ya. Jawabannya silahkan dikirim lewat Japri aja ya, Wapri, langsung diketik kemudian kirim ke nomor ibu, ke WA ibu ya. Terima kasih semuanya sudah memperhatikan, mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Kalian semangat mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.